Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajar Rahmatiyah, NIM B1032201023, Prodi Akuntansi, kelas B sore, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mempresentasikan analisa laba kotor pada PT Nippon Indosari Kopindho Tbk. Pertama, saya akan menjelaskan profil perusahaan dari PT Nippon Indosari Kopindho Tbk. PT Nippon Indosari Kopindho Tbk memiliki dasar hukum pembentukan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 11 Tanggal 8 Maret 1995. Bergerak di bidang usaha pabrikasi, penjualan dan distribusi roti dan minuman ringan. Sari Roti menjual produk roti tawar, roti manis, dan kue. Sari Roti juga terdaftar di Bursa Efek dengan kode saham Roti dengan modal dasar sebesar 344 miliar rupiah. Jumlah karyawan sebanyak 6.103 orang pada tahun 2020 dan 5.845 orang pada tahun 2021. Terhitung hingga penghujung 2021, terdapat jaringan usaha yang tersebar di Indonesia sebanyak 14 pabrik. Juga memiliki entitas anak dan asosiasi berupa pertama, entitas anak kepemilikan langsung pada PT Indosari Niaga Nusantara dengan kepemilikan sebanyak 99,88%. Yang kedua, entitas asosiasi pada PT Mitra New Grain dengan kepemilikan sebesar 50%. Visi dan misi dari PT Nippon Indosari Kopindho Tbk. Isinya senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia melalui penetrasi pasar yang lebih luas dan dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Misinya memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. Dalam menilai efisiensi produk perusahaan atau seberapa baik perusahaan dalam mengelola produksi, biaya, tenaga kerja, sumber bahan baku, maka dapat kita lihat dari laba kotor perusahaan tersebut. Laba kotor itu sendiri adalah pendapatan kotor yang dihitung dengan mengurangkan pendapatan dan harga pokok penjualan dari pendapatan. Manfaat dari analisis laba kotor sendiri. Pertama, untuk mengetahui penyebab naik turunnya harga pokok penjualan. Kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga jual. Ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat fluktuatifnya harga produksi. Yang keempat, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Yang kelima, menjadi bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Berikut laporan perubahan laba kotor tahun 2020 hingga 2021 pada PT Nippon Indosari Kopindho Tbk. Pada penjualannya mengalami kenaikan senilai 75 miliar 588 juta 691.425 rupiah. HPP atau harga pokok penjualan mengalami kenaikan sebanyak 91 miliar 406 juta 235.196 rupiah. Sedangkan laba kotornya mengalami penurunan sebanyak 15 miliar 817 juta 543.771 rupiah. Kesimpulan dari hasil analisa saya, yang pertama, terjadi kenaikan nilai penjualan pada tahun 2021 yang dipengaruhi oleh kenaikan juga kuantitas produk yang dijual. Yang kedua,
Bahan pokok yang mengalami peningkatan karena dipengaruhi peningkatan juga harga pokok penjualan pada bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, laba kotornya mengalami penurunan dikarenakan HPP yang mengalami kenaikan itu. Kesimpulan dari hasil analisa yang saya presentasikan bahwa perubahan kenaikan atau penurunan laba kotor disebabkan karena meningkatnya HPP yang dikarenakan jumlah barang yang dijual tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan faktor lainnya seperti perubahan harga jual produk. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.